Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali bersama saya Fatul Husaini dan kita pada edisi hari ini kedatangan tamu spesial, beliau Al Ustadz Ribut Nurhuda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat dan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Ya. Ustadz, untuk saat ini kesibukan jenengan itu apa ya Ustadz ya? Ya, sebenarnya ya banyak nganggurnya gitu. Jadi karena banyak nganggurnya akhirnya menulis. Oh gitu. Jadi kalau ditanya kesibukannya apa? Kesibukannya menulis. Karena apa? Karena nganggur. Ya, itu. Ya, tapi yang jelas saya mengajar lah. Saya ditawar-tawari ngajar, saya bersedia selama itu online. Oh, Jadi ada sekolah Zaibatul Quran, kan itu online. Termasuk ngajar di UI Jakarta itu, Universitas Indonesia, saya ngajar terjemah Arab. Ya saya bersedia, kenapa? Karena online. oh gitu ya. Jadi khusus mengajar program terjemah Arab di Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya FIB UI Jakarta itu. Artinya karena saya masih ingin menikmati ya perjalanan saya sebagai orang yang masih muda di bawah 40 tahun ya kan, untuk berproses mencapai titik kristal intelektualisme Islam di Nusantara yang bagi saya semakin langka. Jadi kesibukan saya di situ. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mungkin terbenak dari dulu sampai hari ini mungkin ya Ustaz. Iya ya. Bagaimana jenengan itu bisa memanajemen waktu jenengan? Bahwa saya di saat itu saya tahu jenengan itu ya kuliah, pulang pergi dari Sabil Mutakin yang ada di Mojokerto ini Ustaz ya. Iya Di ya. Mojokerto dengan sampai ke Sunan Ampel. Terus kemudian beliau juga jenengan juga memiliki kesibukan sebagai ketua pondok, juga dewan pengajar juga gitu. Itu bagaimana jenengan memanajemen waktu jenengan agar bisa ideal Iya. gitu Ustaz? Sebenarnya itu juga kembali ya kepada Pamanda Yai Rohim itu, kalau subuh kan selalu menyampaikan, masa kita ini mencari ilmu apa geraknya itu kalah dengan melijo ya, penjual sayur Iya. apa sebelum subuh udah berangkat ke pasar ya, udah jalan menyambut pembeli setelah sholat subuh itu dan sebagainya. Yang mana juga saya melihat ya beliau sendiri kalau keluar itu kan sukanya ya mengambil waktu malam karena jalannya masih sepi dan sebagainya. Itu bagi saya sikap kritis terhadap waktu. Dari situ saya juga berpikir, saya itu kan kerja ilmiah ya, sebagai mahasiswa itu kan kerja ilmiah, kerja Iya. intelektual, sama-sama kerjanya sebenarnya, cuman nggak dapat gaji kalau mahasiswa ya. Walaupun saya dulu dapat beasiswa dari Sunan Ampel yang melalui seleksi ya dibawa ke sana, itu saya ya ngajar ya, kan waktu itu ya apa masalah kepengurusan itu kan apa saya juga punya struktur ya, jadi terutama dalam hal ya keamanan, kebersihan itu kan yang paling prioritas lah Iya. itu. Jadi itu saja karena ketika saya kuliah saya mengajar dan itu sudah menjadi hobi, membaca juga jadi hobi. Bahkan setelah dinia itu masih ada dinia saniyah zaman dulu, Iya. ada kumpul-kumpul lagi untuk belajar itu sampai jam 11 malam, dan itu masing-masing ustadz berbeda-beda dalam hal itu. Dan saya menikmati hal itu, kenapa? Ya diskusi, kajian, apapun itu kalau sudah jadi hobi, itu kita nggak merasa lelah gitu. Jadi kembali kepada filosofi ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Jadi santai, enjoy itu adalah dalam pergantian aktivitas. Bersusah-susah dahulu, berkeras-keras dahulu, berlunak-lunak kemudian, kan begitu ya? Iya. Begitulah. Kalau ini Ustaz, kan ada ya, ini istilah yang sering kita dengar. Kesuksesan itu dicapai dari proses yang tidak mudah. Nah, Iya ya.
menurut jenengan apakah memang kalimat itu benar Ustaz? Ya kalau kesuksesan itu kan melihat sudut pandang ya. Iya. Kalau era sekarang kan orang sukses mungkin karena diangkat orang tuanya, misalnya kayak Gibran itu kan bisa jadi wakil presiden itu kan. Nggih. Jadi yang melahirkan Gibranisme, anak-anak muda menjadi pemimpin dan seterusnya itu. Lalu Gibranisme ini menunjukkan bahwa banyak orang sukses ya bukan karena susah, ya tapi karena faktor politik. Tapi dalam masalah ilmu itu nggak bisa. Sukses dalam ilmu itu nggak bisa pakai sulapan. Misalnya orang nggak ahli dalam fikih, dalam hadis, tiba-tiba dikasih gelar profesor hadis kan jadi lucu jadi. Iya kan? Iya. Iya kan? Karena di ta'lim ya waktu li zamani, karena ilmu itu butuh proses. Ya tapi kalau jabatan politik ya kalau orang ukurannya materi ya kaya karena warisan orang bilang sukses. Padahal itu enggak ada prosesnya itu. Nah, itu yang membedakan adalah sudut pandangnya. Dalam hal apa kesuksesan itu dimaksud ya. Nah, ini yang saya peroleh informasi dari tim-tim media ini sebagai pengumpul informasi. Jenengan kan juga kabar-kabarnya sempat belajar ke luar negeri juga, ke Timur Tengah itu. Ini tepatnya di Sudan Ustaz. Iya benar, Sudan. Ya, Sudan. Lah, ini dari proses jenengan awal mulai dari di pesantren terus kemudian kuliah di IAIN sambil pulang pergi sampai akhirnya jenengan memilih untuk belajar ke Timur Tengah. Itu kira-kira boleh diceritakan Ustaz sedikit gitu aja Ustaz. Oh iya ya. Jadi saya memang punya cita-cita ke luar negeri itu sejak saya mendengar kaset ya. Dulu itu nggak tahu, di rumah saya itu ada kaset ceramah berbahasa Arab yang yang disampaikan oleh waktu itu dalam tanda kutip ya, namanya Syekh Shaleh Utsaimin. Saya mendengarkan ini kok kakak saya punya kaset dari mana, saya pikir itu kan. Ngomong Arab itu kok enak gitu. Kemudian saya juga kalau waktu pulang di TVRI itu ada penyampaian bahasa Arab Prof. Amani Lubis itu. Jadi saya punya cita-cita ke Timur Tengah itu tersimpan sejak saya MTS, MA. Sampai MA itu saya menyimpan keinginan bagaimana ya bisa ke negara Arab, belajar bahasa Arab itu. Ya, akhirnya waktu itu saya kuliah di Sunan Ampel, ya qadarullah ya sama Man Yai Rohim itu dibawa ke Fakultas Adab, ya Fakultas Adab Sunan Ampel untuk mendalami bahasa Arab dan itu beasiswa juga melalui tes lesan dan tes tulis juga itu. Saya ikut program khusus yang kebetulan yang ngajar itu ada alumni Ummul Qura Mekah, Mesir, Pakistan, ya alumni Sudan itu kan. Itu semakin menguatkan inspirasi saya. Karena ada sesuatu yang menjadi cita-cita di dalam hati itu dan itu nggak tahu datangnya dari mana itu yang given ya, sesuatu yang diberikan kepada seseorang. Kemudian setelah S1 saya itu sampai bertemu dengan Profesor Nursam, Profesor Nursam waktu itu rektor minta rekomendasi untuk bisa kuliah ke Saudi, itu. Kemudian kok anehnya ada ada syarat yang aneh yaitu Umun Arabiyah, ibunya harus orang Arab. Loh, sedangkan saya sudah dapat rekomendasi rektor Prof. Nursam dan rekomendasi dosen saya Profesor Juwaira Dahlan, pakar sastra Arab itu untuk bisa S2 di Saudi. Akhirnya saya mundur itu. Waktu itu saya konsultasi kepada Pak Nasir. Ya, saya kan sama Paman Shaleh Qasim itu, Yai Shaleh Qasim disarankan untuk diarahkan untuk belajar ke Pak Nasir, Madrasah Al-Sun itu untuk mempelajari metodologinya itu yang khas lah di Jawa Timur. Ternyata memang benar nggak nerima itu. Lah kemudian beliau ngasih linknya, ada alumni Sudan itu. Saya WA, saya temui waktu di Sunan Ampel itu.
Nah, saya temui waktu itu saya sudah ngajar di Sunan Ampel di Fakultas Syariah, di LP dosen luar biasa lah. Ya, bukan dosen tetap, dosen di LP. Kemudian terpaksa saya meninggalkan tugas saya ngajar di Sunan Ampel itu. Katanya, "Loh, kamu nggak sayang tak kok meninggalkan?" Gitu. Yeah. Nanti masuk lagi sulit katanya. Saya nggak berpikir itu. Saya nggak punya cita-cita jadi PNS, juga nggak punya keinginan apalagi jadi dosen. Saya itu pengen jadi pemikir. Jadi apa ya, mungkin orang mengatakan lebay lah kalau pengen jadi guru bangsa itu. Tapi kan nggak dosa orang berharap itu. Sehingga saya terus belajar. Apalagi saya sudah berkenalan dengan filsafat ilmu dan sebagainya. Kemudian dunia intelektualisme Islam, ya akhirnya sampailah saya ke Sudan itu. Oh, iya. Lah, qadarullah di Sudan, saya nggak tahu Allah yang menakdirkan itu saya jadi penerjemah dubes, jadi staf di kedutaan. Dari situ saya bisa ke Maroko, ke Mesir, ke Emirat, ke Eritrea, ke Turki, ke Saudi. Itu karena saya masuk di KBRI itu. Itu menurut pengalaman jenengan Ustaz, apa sih yang membedakan paling jelas gitu perbedaan antara pendidikan khususnya agama di Indonesia dan juga di Timur Tengah tadi? Gitu, Ustaz. Iya. Jadi yang jelas Timur Tengah itu kalau untuk studi Islam itu merupakan legasi yang bisa dikatakan lebih otentik, peninggalan yang lebih orisinal, lebih asli. Apalagi soal bahasa Arab gitu. Ya kayak Sudan ini afsahul lisan dalam masalah Arab ya, jauh misalnya dengan Maroko atau dengan negara lain yang dialeknya itu sudah menjauhi dengan bahasa Arab. Lah, yang membedakan begini, misalnya Indonesia dalam studi Islam itu kan konstruksi dari pemikiran Arab juga Barat. Ya, YIN ini kan apalagi zamannya Pak Harun Nasution banyak mengirim orang ke Barat bukan untuk belajar sains, tapi perbandingan agama, akidah filsafat dan seterusnya itu. Lah, kemudian orang ngirim ke Timur Tengah, misalnya terkenal ke Mesir sampai lahir sosok Pak Quraish Shihab misalnya, atau ke Saudi misalnya, lahir orang ahli hadis misalnya Prof. Mustafa Yakub misalnya. Itu semua karakter secara umum kita bisa menyebut. Sudan misalnya, Sudan ini ada pengaruh geografi. Yang geografi itu ada masalah geopolitik ya, yang bisa dikatakan itu bagian dari Timur Tengah. Yang punya karakter tradisi Timur Tengah itu bagaimana. Kemudian juga bisa dikatakan geolinguistik, secara bahasa itu juga menggunakan bahasa Arab. Beda dengan Turki. Orang nyebutnya ke Timur Tengah, mikirnya ke Turki, padahal Turki ya nasionalisme sangat radikal sekali. Orang malah di sana suruh belajar bahasa Turki, nggak bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, jadi yang membedakan itu adalah persoalan karakter dari negaranya. Negara-negara yang dipimpin oleh Ikhwan Muslimin kayak Sudan itu cenderung tidak tertarik untuk mengakomodir metodologi Barat. Misalnya kualitatif, kuantitatif itu dalam riset nggak pakai kualitatif kuantitatif, kecuali kampus yang umum ya. Ada yang kampus umum, ada kampus agama di sini. Maksudnya dalam arti ada kampus yang memang bentukan waktu itu Inggris dan lain-lain. Kolaborasi pemikir Afrika sama pemikir Barat. Tapi ada yang pure itu memang kampus Islam yang memang diarahkan memang mohon maaf antitesa dari Barat. Jadi sampai ya pakainya apa? Ya pakainya metode enggak pakai metode kaifi atau kualitatif atau kami, atau enggak pakai metode mixed metodologi misalnya, campuran misalnya. Tapi pakainya itu ya pakai istimbati sama istiqroi. Lah, tradisi berpikir ilmiah yang ada di kampus-kampus Islam itu tidak memakai istilah Barat. Kenapa? Karena kemajuan berpikir Barat itu juga terinspirasi oleh kemajuan berpikir Arab. Iya, ingat Afklarung itu. Bagaimana Avirus Ibnu Rus, Avicenna Ibnu Sina, Al-Ghazali Imam Ghazali, Ar-Razi, ya, itu bisa memberikan pencerahan kepada Barat sehingga Barat melupakan masa lalunya, membangun karakter sendiri, ya, tanpa menyebut
inspiratornya adalah ulama-ulama Arab, ulama-ulama Islam. Lah, contoh paling konkret ya kalau bicara soal masalah induktif dan deduktif itu kan cara berpikir yang mengilhami metodologi penelitian. Yeah. Jadi filsafatnya kembali kepada usul fikih yang gayanya itu adalah istiqroi, ya induktif, kemudian sama mustalahul hadis yang gayanya adalah istinbati. Cara berpikirnya adalah indrawi. Ya. Jadi kalau diarahkan satunya usul fikih ini rasionalisme, yang satunya usul hadis ini empirisme. Ya ujungnya sama aja. Ya cuman beda kulit-kulitnya saja lah gitu kan. Yeah. Ya, itu saya nggak bisa mengeneralisir ya, lebih baik mana dan sebagainya itu juga tergantung konten yang dipelajari ya, karena masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya. Jadi rasa percaya diri itu prinsipnya adalah ta'alam qabla an tatakallam. Belajarlah sebelum kamu bicara. Ya, kenapa? Ya kita nggak boleh membahayakan orang lain atau nggak boleh mengecewakan orang lain. Jadi intinya ta'alam qabla an tatakallam. Jadi ketika kita mau bicara apa, ya belajar supaya persentase kesalahannya itu bisa diminimalisir. Kalau salah 1% wajar lah ya, tapi kalau sampai salah 90% itu kan jadi aneh gitu kan. Iya, jadi PD dalam hal apa? Dalam memimpin, dalam berorasi dan lain-lain. Itu pokoknya prinsipnya kalau sampai urusan ngomong, kalau salah bahaya, maka asukutu salama. Kalau sampai kita perlu berbicara, kita harus mempelajari. Kan masukan sudah diajari. Berpikir dulu baru bicara gitu kan. Syukur-syukur enggaknya berpikir, belajar biar ada isinya gitu. Yeah. Kalau filosof enggak kayak Rocky Gerung suruh ngomong agama kan nanti ngawur nanti kan. Ngomong ilmu hadis Rocky Gerung misalnya. Waduh ini kan bahaya sekali kan misalnya. Artinya dia kan bicara sesuai dengan porsinya. Soal filsafat kebangsaan, kenegaraan, trias politika itu juga sudah menjadi passionnya Rocky Gerung. Nah, itu. Kalau ini, apa kan jenengan setuju? Ada istilah gini, ijazah itu tidak menjadi bukti bahwasanya dia itu berilmu ya. Gitu kan kata Rocky Gerung gitu. Jadi kita berbicara gitu akhirnya gitu. Oh, sangat setuju. Jadi ijazah itu tanda orang pernah kuliah. Tanda pernah orang kuliah. Nggak usah jauh-jauh ijazah. Sanad dalam ilmu itu kan adanya dalam tradisi hadis. Kalau Quran nggak dipertanyakan karena sejak awal Quran itu mutawatir. Bahkan mutawatir kuadrat atau apalah udah nggak usah dipertanyakan. Tapi kalau hadis itu di zaman Ibnu Salah ya itu sampai beliau itu mohon maaf menyelisihi Imam Syafi'i dalam hal masalah sanad riwayat. Kenapa? Menggampangkan soal ijazah. Tak bacakan satu kitab ijazah gitu. Lah, Imam Syafi'i dulu melarang cara-cara memberikan ijazah. Kenapa? Khawatir dia nggak berkapasitas. Ya, wes tak kayak ijazah kutubusita satu pertemuan sak jam. Sedangkan dia pelunga-pelungu. Baca kitab saja nggak bisa, kemudian dapat kutub misalnya gitu ya. Iya. Misalnya. Yang santri aja ngajinya sampai malam-malam gitu. Yang santri aja mondoknya lama gitu kan. Imam Syafi'i aja waktu itu traveling dari negara satu ke negara yang lain. Kemudian tiba-tiba langsung dipakai kilat gitu. Nah, itu artinya akhirnya sekarang ijazah-ijazah itu la tufidul ilma. Enggak memberikan faedah keilmuan. Kalau orang mengatakan saya punya sanad kutubusita, tanyakan dulu. Ya, ngopi ini adoh apa durung. Engko lek kalau nanti kemudian dia jawab ngopinya udah jauh, tanya dulu. Ngopinya udah kental apa belum? Gitu kan? Ya kan? Kalau ngopinya belum pernah kental gitu. Karena diroya pemahaman itu penting. Ad-diroya aula min riwayah. Katanya Mbak Maimun Zubair. Ya, inspirator Abah berjuang di P3 itu kan diantaranya Mbak Maimun Zubair. Ad-diroya aula minal riwayah. Pemahaman lebih penting daripada periwayatan. Sekedar dari telinga ke telinga itu bahaya. Apalagi ijazah. Tapi kalau orang nggak pernah kuliah, kok khawatirnya dia ngaku-ngaku gitu loh. Oh kok ngawur ya? Ya pantasan aja mau nggak ijazah nggak punya artinya dia nggak pernah kuliah, nggak pernah. Tapi ijazah itu penting. Itu jangan kita meremehkan soal itu ya. Jadi ini mungkin juga pengingat ya buat teman-teman semuanya santri-santri dimanapun berada ya, bahwasanya
jangan minder. Kalau memang kita punya ilmu, jangan minder gitu ya, Ustaz. Jangan minder. Kalau kita memang punya ilmu ya tunjukkan bahwasanya kita itu punya ilmu meskipun kita kadang itu nggak punya ijazah gitu. Yang penting santri itu bisa di mana saja dan bisa apa saja gitu. Tidak hanya minder, ilmu itu harus dizakatkan. Gitu ya. Likulli syai'in zakatun wa zakatul ilmi at-ta'lim. Semua itu ada zakatnya. Zakat ilmu itu mengajarkan. Kalau nggak kamu ajarkan, kamu nggak amanah. Iya. Iya benar. Makanya kalau mondok jangan tinggalkan bangku. Maksudnya entah jadi apapun, jangan meninggalkan ngajar walaupun hanya 5 menit lah. Kenapa? Itu adalah zakatnya ilmu. Makanya kalau ada orang habis mondok lama ngakunya hafal alfiyah walak wali misalnya itu kan. Tapi kalau nggak diajarkan ilmunya hilang. Salah siapa? Ya dia nggak amanah. Ya, padahal tangganya banyak yang nggak ngerti ilmu, nggak ngerti agama. Siapa yang berdosa itu? Besok ditanya dalam kubur itu. Bakhil dalam ilmu atau sembrono tidak mau mengamalkan ilmu. Iya kan? Iya, ditanya orang bakhil dalam ilmu itu. Jangan dikira orang punya ilmu itu enak-enakan. Dia itu kalau sampai nggak menyebarkan, nggak menyampaikan, maka di kubur dia dimintai pertanggungjawaban. Iya. Loh ini agak serem ya. Tapi nggak apalah, biar kita nggak santai-santai aja kan. Iya. Untuk selanjutnya Ustaz, ini juga ada pertanyaan kedua dari ini masih santri Ustaz. Ini anaknya masih santri. Ya, tepatnya ini Saudari Fatmah ya, ini namanya Fatmah. Beliau ini tanya gini, anaknya tanya gini. Berbicara filosof, apakah memang santri tidak boleh belajar filosof? Atau batasan belajar filosof itu apa saja gitu? Ini sepertinya terinspirasi kayak gini Ustaz. Kan sekarang banyak ya, beredar di media sosial itu. Saya pernah juga baca beberapa tulisan itu gini. Al-Ghazali itu melarang umat Islam belajar filsafat ya, gitu. Itu emang benar larangan atau mungkin ada beberapa pilihan-pilihan saja yang dilarang itu Ustaz? Iya. Bagaimana? Jadi kalau masalah belajar filsafat ya, itu begini, yang melarang itu sebenarnya fuqaha dari kalangan tekstualis. Di antaranya Al-Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi, pengarang kitab Minhajut Thalibin, pensyarah Sahih Muslim. Terus banyak sekali lah di pesantren itu. Dan Pak Nawawi dan seterusnya. Itu beliau melarang. Ya beliau juga ya samalah dengan Ibnu Shalah, aliran tekstualis di kalangan muhaddis. Imam Ghazali bukan muhaddis, bukan tekstualis, tapi beliau ahli hadis, alim juga. Tapi bukan di situ beliau porsinya. Lah, melarang, diharamkan belajar filsafat itu. Karena zaman dulu beda dengan fenomenanya itu lain dengan sekarang. Termasuk lain juga yang dirasakan oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i itu. Lah, Imam Ghazali itu justru menganjurkan orang belajar filsafat. Justru menganjurkan orang belajar mantek. Beliau punya banyak karya filsafat itu, logika. Jadi ilmu yang paling universal di dunia ini adalah ilmu mantek. Ya, walaupun orang menyebutkan pencetusnya Aristoteles, tapi sebenarnya itu sebelum Aristoteles Nabi Ibrahim juga seorang ahli logika. Al-Mantek Al-Ibrahimi. Termasuk kajian Nabi Muhammad juga ahli logika, tapi nggak belajar ilmu mantek. Beliau itu Al-Mantek Al-Muhammadi. Termasuk wahyu disampaikan yaitu Al-Qur'an, juga wahyu berupa logika. Namanya Al-Mantek Al-Qur'ani, logika Al-Qur'an. Loh. Lah ini Imam Ghazali mengajak orang supaya belajar ilmu mantek. Man lam ya'rif al-mantek la yaqta bi ilmi. Siapa yang nggak paham mantek, maka ilmunya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya beliau mengarang kitab As-Sistosul Mustaqim. Ya, itu penuh dengan filsafat. Bahkan beliau membantah filsafat dengan mengarang Tahafutil Falasifah. Jadi beliau melihat ada kecacatan nalar daripada para filosof. Beliau membantah karangannya yang berurus, namanya Tahafutil Falasifah, dibantah oleh Imam Ghazali. Namanya apa? Tahafutil Falasifah. Abu Hamid Al-Ghazali sampai mengkritik para filosof dengan mengarang Tahafutil Falasifah dan dibalas dengan Ibnu Rus dengan kitab Tahafut Falasifah. Lah, jadi Al-Ghazali justru mendorong untuk belajar filsafat karena Al-Ghazali itu adalah 3 dimensi. Beliau seorang faqih, beliau seorang sufi, beliau juga seorang filosof, tapi filosofnya pendidik. Bukan filosof yang membahayakan umat.
tapi apa yang melihat mukhotabnya, melihat kelas siapa masyarakat atau orang yang diajak untuk bicara itu. Berarti kalau dipersingkat Ustadz ya, penting berarti Ustadz, santri itu juga belajar filsafat agar konstruk pemikirannya itu lebih baik gitu. Apa benar seperti itu Ustadz? Oh, sangat penting, apalagi zaman sekarang. Iya. Sangat penting, santri harus menguasai logika, harus paham mantek. Kenapa? Nanti akan nyebar di masyarakat, dia akan berdakwah. Hukumnya fardu kifayah orang untuk belajar mantek. Kenapa? Kalau nggak begitu rusak agama ini. Makanya Gus Bah mengatakan yang bisa mengawal Islam di akhir zaman adalah logika. Makanya harus paham filsafat. Kita belajar filsafat untuk menambah ketawaduan kepada Allah, bukan untuk kesombongan dengan orang lain. Tadi kan jenengan sempat menyampaikan bahwasanya untuk saat ini kesibukan jenengan itu menulis salah satunya Ustaz. Iya. Ya, di sini tadi tim media juga sempat mengumpulkan ini ya, ini salah satu buku. Ini salah satu buku jenengan Ustaz. Ini yang terbaru Ustaz. Ini yang agak kemarin, ini Oasis Sunnah. Oh iya. Jadi saya mengajak orang untuk memahami sunnah karena saya mengangkat visi ya sangat peradaban lah, bahwa peradaban kita ini ya berdasarkan sunnah. Bukan dalam tanda kutip nyunnah ya. Jadi ini adalah rasa-rasa Nahdlatul Ulama yang menggunakan cara berpikirnya NU lah ya, bukan orang sebelah gitu ya. Jadi karena kita kan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Imam Hashim Asy'ari juga seorang muhaddis kan, ahli hadis beliau itu. Ya, yang dikenal sanad Bukhari Muslimnya itu kan Mbah Hashim Asy'ari. Nah, ini yang saya rangkai jadi buku, saya kasih tema Oasis Sunnah. Jadi sunnah itu ya harus bisa menyejukkan, jadi bukan untuk menakut-nakuti, ini bid'ah, ini khurafat, ini zindik, ini haram, enggak lah. Ya. Kalau sampai per hari ini ada berapa Ustaz kira-kira buku karya jenengan? Ya kalau buku yang memang terbit resmi ya ada 4 ya. Yang pertama itu Mutiara Mimpi itu ya. Jadi ya terus ada lagi yang bahasa Arab Al-Qur'an itu ada itu. Memahami jati diri ya. Ini bahasa Arab Al-Qur'an. Terus ini yang saya mengajak orang ke bahasa Arab tapi melalui Al-Qur'an. Tapi ada juga buku yang saya tulis mengajak orang kepada Al-Qur'an melalui bahasa Arab. Contohnya itu Al-Bayan li Tadabburi Qur'an. Nah, itu buku sebelah itu. Ini Al-Bayan ini ada ada sambutannya Kiai Haji Abdul Rahim ya. Ini Al-Bayan li Tadabburi Qur'an. Saya mau menghidupkan tadabbur ya. Kenapa? Itu sebenarnya sangat sederhana sekali karena kita di masyarakat itu selalu menyebut-nyebut tombo ati itu maca Quran angen-angen sak maknane. Tapi secara praktek kan belum ya. Karena kita kan harus berproses. Jadi membedakan tadabbur dengan tafsir. Ini buku-buku yang menjadi tujuan daripada Al-Bayan li Tadabburi Quran. Ya Ustaz, ini terakhir Ustaz ya. Tadi mau terakhir enggak jadi. Oh iya. Jadi ini yang terakhir. Ya. Insyaallah ini yang terakhir Ustaz. Barangkali beri motivasi Ustadz ya. Kata-kata mutiara Ustadz buat teman-teman semua gitu, khususnya untuk memotivasi teman-teman ini agar lebih semangat lagi dalam belajar, tidak lelah-lelah untuk mengejar mimpi dan impian-impian mereka gitu. Ya. Jadi nasihat saya jadi adalah kun muhibban fil ilmi. Kun muhibban fil ilmi ya. Kun dadiyo sira muhibban wong sing demen fil ilmi maring ilmu. Ya, jadi kan kalian udah diajari untuk disiplin waktu ya. Sohi samir wala tazadzakal maut fanisyanuhu dolalun mubin. Jadi sohi duka isun samir cancut tali wondo wala tazal ojo gisir-gisir sira zakal maut dadi wong sing ketika kita sudah ingat bahwa kita pasti mati, maka untuk bisa husnul khotimah kalian harus ya termasuk kita semua harus mencintai ilmu. Siapa yang niat mencari ilmu selama hidupnya, tidak hanya ini ya setelah doktor enggak, artinya terus belajar sampai meninggal, insya Allah matinya husnul khotimah. Dan kita juga bisa seperti yang disampaikan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ilmu
Itu nasihat saya, kun muhibban fil ilmi, insyaallah. Oke, Insyaallah. ya, sampaikan terima kasih atas pertemuan dan waktunya Ustaz. Ya, sama-sama. Jadi, ini tadi sungguh luar biasa Ustaz. Sama-sama. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali Ustaz di podcast insyaallah, Lensa YBPSM Insyaallah. kembali. Dengan senang hati. Ya, saya terima kasih kepada semuanya, tim media juga, dan yang kerjasama dengan kita, tim media Omah KPI, ya, tim media Lensa YBPSM. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.